Baik, selamat datang kembali teman-teman di Praktikum Perlindungan Tanaman acara 2 eh, dengan topik hama tanaman selain arthropoda. Jadi kalau minggu kemarin kita sudah berdiskusi dan teman-teman sudah mengamati hama tanaman untuk golongan arthropoda, insek dan arachnid gitu ya. Hari ini, minggu ini kita akan berbicara tentang selain arthropoda. Nah, untuk yang bagian chordata dan moluska sudah dijelaskan oleh Pak Prayogo dan saya akan menjelaskan bagian nematoda. Namun sebelum itu kita review sedikit ya. Jadi apa itu hama? Berdasarkan definisi, hama adalah binatang yang mengganggu dan menimbulkan kerugian, baik bagi tumbuhan atau tanaman, binatang, jamur, dan manusia. Jadi jika organisme tersebut menimbulkan gangguan, misalnya merusak tanaman, menimbulkan gejala yang dapat mengganggu hasil, menurunkan produktivitas, maka dia dapat disebut hama gitu. Nah, hama tanaman sendiri dalam dunia binatang itu ada tiga film besar yang dapat menjadi hama, yaitu film chordata, mollusca, dan arthropoda. Namun sebenarnya ada satu film lagi yang juga dapat memberikan dampak yang sangat signifikan bagi produktivitas pertanian dengan menurunkan hasil dan menimbulkan kerugian ekonomi yang sangat besar gitu ya. Itu adalah film nematoda. Nah, apa itu nematoda, teman-teman? Nematoda adalah eh, roundworm, jadi cacing ya, binatang sejenis cacing berbentuk berbentuk vermiform tabung gitu, yang berukuran mikroskopik dengan ukuran tubuh sekitar 0,5 sampai 1 milimeter. Jadi ukuran tubuhnya sangat kecil dan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Jadi kita harus menggunakan alat bantu untuk melihat nematoda, mengamati nematoda yaitu mikroskop. Kalau teman-teman mungkin familiar dengan cacing tanah gitu ya, cacing gelang yang ukurannya panjang besar, nah kira-kira nematoda seperti itu bentuknya, namun ukurannya sangat kecil sekali. Nah, nematoda sendiri, film nematoda itu dibagi menjadi eh, bisa bisa dibagi menjadi tipe dua golongan ya, dua golongan utama berdasarkan cara hidupnya. Ada yang free living, artinya dia hidup bebas di alam, ada yang bersifat parasit, nematoda parasit. Nematoda parasit ini dapat memparasitasi animal, hewan, dan juga tanaman. Juga ada beberapa yang dapat memparasitasi jamur gitu ya. Nah, yang menarik adalah walaupun ukurannya sangat kecil gitu, 0,5 sampai 1 milimeter, tapi nematoda parasit tanaman itu dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar, teman-teman. Jadi setiap tahun ya rata-rata tiap tahun itu nematoda parasit tanaman itu menyebabkan kerugian sampai 150 miliar dolar. Dan kerugian ini merupakan akumulasi dari semua tanaman ya, semua tanaman yang terserang nematoda, baik tanaman pangan, hortikultura, tanaman hias, dan lain-lain gitu. Nah, sehingga bisa dibayangkan bahwa makhluk sekecil ini ternyata yang apa namanya tidak terlihat oleh mata kita gitu. Karena kan kalau kemarin hama yang dipelajari adalah yang terlihat ya, serangga misalnya. Tungau walaupun kecil tapi masih bisa dilihat dengan mikroskop dan dengan mata telanjang itu masih bisa kita lihat juga gitu kan. Kemudian belalang dan lain-lain itu bisa dilihat dengan mata, tapi ada binatang yang ukurannya sangat kecil tidak dapat dilihat tapi menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi pertanian gitu. Nah, em, nematoda karena ukurannya sangat kecil, eh, dia itu dan harus dilihat oleh mikroskop gitu ya. Dan ini adalah foto nematoda yang diamati oleh mikroskop. Nah, nematoda itu mempunyai struktur makan gitu ya, alat mulut, alat makan yang cukup unik gitu. Nematoda parasit tanaman itu mempunyai struktur yang bentuknya seperti jarum gitu ya, di delay structure yang disebut stilet. Jadi ini adalah stilet nematoda. Ini stilet nematoda ini adalah apa namanya knotnya gitu ya, dan stilet ini digunakan untuk puncture atau menusuk-nusuk dinding sel tanaman ketika dia akan menginvasi tanaman ke dalam akar misalnya, karena nematoda ini dia makannya dari dalam sel, jadi dia eh, makannya adalah dia memakan cairan melalui sel-sel tanaman gitu teman-teman. Jadi dia mengpuncture sel-sel tanaman, dinding sel gitu untuk dapat menghisap cairan sel tersebut. Nah, dalam eh, proses dia menginvasi atau menginfeksi tanaman atau menginvasi sel, itu dia dibantu oleh ini, kenop stilat ini, dan juga oleh eh, enzim-enzim pada degradasi dinding sel
yang juga disekresikan atau dikeluarkan melalui stilat ini. Jadi stilat ini berfungsi pertama sebagai alat fisik ya, sebagai alat invasi fisik mekanik untuk menusuk-nusuk dinding sel dan juga alat untuk mengeluarkan enzim-enzim pada degradasi dinding sel supaya selnya bisa ditembus dan dia bisa makan gitu. Nah, ini adalah contoh gambar lahan yang diinfeksi oleh nematoda. Kalau nematoda itu gejalanya kebanyakan nematoda parasit itu adalah nematoda yang menyerang akar. Jadi gejalanya tersembunyi di dalam tanah gitu. Namun kita bisa melihat gejala yang tampak di lapangan seperti ini gitu. Jadi gejala khas lahan yang terinfeksi nematoda adalah adanya patchy field pattern gitu. Jadi patchy gitu ya, kayak ada spot-spot gitu di mana tanaman itu tumbuhnya kerdil, tidak berkembang, daunnya layu, kering dan sebagainya gitu. Kemudian kita lihat misalnya ini lahan yang lain tuh sangat subur, bagus gitu ya, tapi ada satu bagian di sini tuh dia yang sangat apa ya, yang terbuka gitu, dikarenakan tanamannya kerdil, kurus, dan tidak berkembang dengan baik. Nah, ini biasanya merupakan salah satu ciri bahwa di lahan itu, terutama di bagian ini, terinfeksi oleh nematoda. Nah, em, nematoda ini sendiri, teman-teman, sebenarnya walaupun kebanyakan nematoda parasit itu adalah menyerang akar, tapi ada juga nematoda yang menyerang daun dan juga menyerang batang. Nanti kita akan lihat gitu ya. Nah, ini. Jadi, tipe nematoda parasit tanaman berdasarkan jaringan yang dimakan atau jaringan yang diinfeksinya. Ada nematoda parasit yang menginfeksi atau memakan akar tanaman gitu ya. Jadi dia feeding dari sel di dalam akar. Yang kedua adalah leaf feeding, jadi dia apa namanya menginvasi, dia makan dengan cara memakan cairan sel yang ada di daun dan juga ini yang stem feeding, jadi dia menginvasi atau menginfeksi di batang gitu ya. Nah, tadi karena rematoda itu apa namanya sangat mikroskopis gitu dan dia awalnya dari tanah, kemudian dia ketika dia akan menginfeksi ke dalam tanaman, dia menggunakan stiletnya untuk menusuk-nusuk dan juga degradasi dinding sel gitu. Kemudian setelah dia berhasil masuk ke dalam tanaman, dia akan makan teman-teman. Dia akan mencari sel yang cocok untuk dia invasi dan dia akan makan dari sel itu gitu. Nah, ini adalah contoh gambar yang menunjukkan nematoda yang sedang makan gitu. Misalnya ini nematoda nematoda apa namanya root knot nematode gitu ya. Dia sedang makan, kelihatan bahwa dia sedang apa namanya di dalam satu tempat gitu. Feeding site dia makan di situ. Ini juga demikian gitu. Dan nematoda ini kebanyakan nematoda akar terutama, ketika dia sudah menentukan satu satu lokasi untuk dia makan, dia akan tetap berada di situ sampai siklus hidupnya selesai. Jadi dia bersifat dia dia menjadi sedentary, menjadi apa namanya tidak mobile gitu ya. Sampai selesai dia akan terus di situ gitu. Jadi teman-teman bisa bayangkan ukurannya sangat kecil, dia masuk melalui ujung akar, kemudian dia berjalan di dalam akar mencari sel yang cocok untuk dia makan dan dia makan di situ gitu. Nah, kalau root feeding nematode itu beberapa nematoda utama yang sangat signifikan dalam menurunkan hasil, di antaranya ada tiga. Yang pertama adalah nematoda puru akar atau runot nematode gitu. Nah, runot nematode ini dia punya ciri yang sama seperti nematoda parasit pada umumnya punya stilet gitu ya. Dan gejala khas yang ditimbulkan oleh nematoda puru akar itu adalah seperti ini teman-teman. Akarnya itu menjadi bengkak-bengkak gitu ya dan bengkak-bengkak berbentuk seperti knot, seperti puru, seperti ada kanker gitu. Makanya disebut dengan root knot nematode. Ini gejalanya kita sebut sebagai galls. Jadi ini adalah root galls. Nah, dalam root galls ini ada nematoda yang sedang makan tadi. Jadi ini nematoda yang sedang makan ini, ketika dia terus makan, maka sel-sel tanaman ini akan menjadi disformasi dan akan menjadi berkembang gitu ya, akan menjadi apa besar akan membesar gitu karena diganggu oleh nematoda ini gitu sehingga dia berbentuk seperti puru. Nah, kalau teman-teman di lapangan melihat ada gejala seperti ini, misalnya tanamannya kering, kurus, daunnya menguning, layu, kemudian teman-teman cabut akarnya, teman-teman lihat gejala seperti ini, ada kenot-kenot, kemudian akarnya membengkak seperti ini, maka kemungkinan besar itu adalah apa namanya diserang oleh nematoda puru akar dari genus Melodogene gitu. Nah,
Ada lagi nematoda yang juga sangat signifikan dalam menurunkan produksi pertanian itu adalah nematoda sista kentang, yaitu Pothetosis nematode gitu. Dia punya stilet juga sangat mikroskopis dan gejala utamanya adalah adanya sista seperti ini gitu ya. Warnanya kuning-kuning keemasan seperti ini dan ini ketika dia masih muda gitu warnanya masih putih gitu ya dan ketika dia sudah dewasa sudah matang warnanya berubah jadi kuning gitu. Nah ini adalah jadi kalau teman-teman cabut misalnya teman-teman ke lapangan gitu melihat ada kentang yang sangat kurus, sangat sangat kerdil gitu, terus teman-teman cabut akarnya dan teman-teman lihat ada bintik-bintik seperti ini ada sista maka kemungkinan dia diserang oleh nematoda sista kentang dari genus Globodera. Nah sista ini merupakan eh, sista ini ya yang teman-teman lihat seperti ini merupakan tubuh dari betina dewasa yang mengeras. Jadi ketika dia sudah selesai fase hidupnya, dia meletakkan telur dan untuk melindungi telurnya si betina ketika telurnya belum menetas ya. Jadi kan dia harus menetas nih dan ketika belum menetas betina akan eh, mem- mem- apa ya berubah gitu mengeraskan tubuhnya berubah menjadi sista untuk melindungi telurnya. Jadi ini atau yang kuning-kuning ini kalau kita pecahkan gitu misalnya ditusuk menggunakan jarum, maka di dalamnya ini akan muncul banyak sekali telur-telur nematoda yang siap menetas gitu ya. Nah, kemudian nematoda pemakan akar yang root feeding nematode juga yang termasuk salah satu genus paling merusak adalah nematoda peluka akar, root lesion nematode dari genus Pratylenchus. Nah, ini dia juga sama punya stilet gitu dan gejalanya seperti ini. Jadi kalau teman-teman misalnya melihat di lapangan menduga bahwa oke ini sepertinya diserang nematoda terus teman-teman cabut akarnya terus teman-teman lihat nih ternyata akarnya itu seperti ini ya banyak sekali luka-luka dan dia membusuk gitu ya. Seperti ini ada luka di sana sini membusuk kemungkinan besar itu diserang oleh nematoda peluka akar atau Pratylenchus gitu. Nah, jadi dari sini teman-teman bisa menduga, bisa melihat bahwa setiap genus nematoda itu mempunyai gejala-gejala yang khas. Em, kemudian, nah tadi kan root feeding nematode, sekarang leaf feeding nematode. Jadi nematoda yang makannya itu di sel daun. Contohnya adalah genus Aplencoides. Gejalanya juga sangat khas teman-teman. Jadi di kalau teman-teman melihat seperti ini di ujung-ujung daun, dia seperti sel-selnya mati gitu ya, mati, mengering gitu seperti ini. Kemungkinan dia diserang oleh nematoda Aplencoides. Nematodanya seperti ini bentuknya. Ini berbeda dengan nematoda yang tadi apa namanya root feeding. Kalau root feeding dia apa namanya knopnya kecil. Ini ada dia mesokarpnya terlihat jelas gitu dan dia tipe stiletnya tipe stilet yang panjang gitu ya, bukan tipe stilet yang pendek seperti tadi gitu. Nah, ini juga dia tidak hanya menyerang daun misalnya daun stroberi tapi juga dia Apelicoides ini biasa juga di padi. Jadi misalnya teman-teman nanti ke sawah terus teman-teman melihat ada padi-padi yang ujung-ujung daunnya tuh seperti mati gitu ya, mati menguning apa kering seperti ini tapi yang bagian bawahnya tidak itu kemungkinan diserang oleh Apelicoides. Nah, sedangkan kalau misalnya tadi eh, apa namanya stem feeding nematode itu juga ada. Jadi ada nematoda yang makannya itu di batang, memakan sel-sel batang dan menyebabkan kematian pada batang. Contohnya adalah dari genus Bursaphilencus. Bursaphilencus ini disebut juga pine wilt nematode. Jadi nematoda yang menyerang em, pinus gitu ya. Dan gejalanya juga khas. Jadi kalau misalnya pohon pinus itu ditebang, maka akan terlihat seperti apa namanya noda-noda biru seperti ini. Kemungkinan dia terserang oleh Bursaphilencus. Nematodenya seperti ini. Dia juga punya stilet dan apa namanya dia sangat merugikan gitu ya untuk pinus. Bahkan kalau terserang nematoda ini Bursaphilencus, pinusnya itu bisa mati teman-teman. Jadi ini kita lihat bahwa ini misalnya foto yang di sebelah kiri itu yang terserang oleh nematoda Bursaphilencus, yang di sebelah kanan itu yang tidak terserang yang sehat. Jadi sangat terlihat perbedaannya gitu. Yang diserang itu bisa mengering, daunnya rontok dan dia mati gitu. Nah, demikian pengantar untuk sesi nematoda. Kemudian nanti praktikumnya untuk yang acara dua ini, teman-teman selain juga mengamati hama dari film Chordata dan Mollusca, juga akan teman-teman juga akan mengamati beberapa preparat nematoda gitu ya. Di sini teman-teman tidak perlu terlalu jauh untuk mendeskripsikan perbedaan tiap-tiap
genus nematoda karena itu akan ada sendiri mata kuliahnya. Jadi teman-teman hanya perlu mengamati dan memahami kira-kira seperti apa nematoda itu, bentuknya seperti apa, menemukan apakah ada stiletnya, di mana stiletnya, seperti apa bentuknya dan seterusnya. Kemudian melihat gejala yang ditimbulkan oleh nematoda yang eh, di yang ditampilkan di praktikum gitu ya. Demikian, terima kasih dan selamat praktikum.